itu pertama kali ketemu sama Kang Cecep di situ, akhirnya kenal kita gara-gara kita sudah jadi blood brothers. udah bertukar darah kita. Akhirnya kita jadi dekat lah gitu kan. Nah, pada saat itu ya udah fighters. Dan lucunya waktu kita lagi latihan di Padepokan Silat di Taman Mini. Taman Mini ya. Ya saya bersama dengan para fighters kan. Datanglah Iko, Kang Yayan segala macam. Yo, baik. Cuman masih ya udah gitu. Tiba-tiba Kang Cecep datang. Dia ngeliat saya. Kang Tanto, dia nyembah-nyembah gitu. Iko sama Kang Yayan. Ini siapa nih? Ini Kang Cecep sampai gitu pelukan gitu. Karena nggak tahu kan bakalan ketemu di situ. Semua langsung kayak siapa nih Tante ini? Akhirnya dari situ mungkin Kang Yayan mikir, oh ini orang fighters mungkin. Nah, action. Troyes Film Podcast bersama gue Ismi Melinda dan kedatangan host Mas Toro. Udah datang lagi, sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bintang tamu kita yang udah gak asing lagi, siapa lagi kalau bukan Mas Tanta Genting. Terima kasih sudah diundang. Ya, habis dari mana Mas? Kayaknya capek banget. Ya lumayan. Kejar setoran apa gimana? Enggak juga. Oh, enggak juga. Sebenarnya ya. Ada tipis-tipis kejar setoran, tapi enggak. Tadi kebetulan karena besok lagi bakalan keluar kota, jadi ada beberapa kerjaan digabungin aja gitu di beberapa hari ini. Jadi kayak main capek. Cuma seru-seru dong, seru-seru ngobrol. Apalagi kalau ngobrol-ngobrol mah enggak ada capeknya. Siap. Lagi kan udah lama banget sih nggak ketemu. Iya. Lama banget. Jadi telepon-teleponan. Dan harusnya untuk podcast ini. Tadinya udah direncanain tiba-tiba dapat berita itu. Kan kena heart attack, jadinya waduh. Ditunjukin ininya. Wah. Langsung ini. Tapi sekarang udah sehat. Alhamdulillah. Ini baru pulang dari rumah sakit juga. Iya. Habis cuci darah. Seger banget. Habis cuci darah memang lebih segar. Ya. Dan nggak ada pantangan dan seterusnya. Makanannya langsung bebas. Jadi siap syuting lagi dong. Siap syuting lagi. Insya Allah. Proses udah menunggu di belakang. Oke, baik lagi nih ke film. Kalau Mas Tanta kan pernah ke Amerika ya? Tinggal di Amerika ya pernah. Terus dapat gelar profesor ya? Enggak dong, insinyur. Oh, insinyur. Iya. Saya nggak sepintar itu. Insinyur ya kan? Itu kan sebenarnya harusnya menjanjikan di sana. Kenapa balik lagi ke Indonesia? Betul, kalau misalnya secara insinyur, secara kerja untuk kantoran sih emang kalau di Amerika udah pasti lebih nyaman ya, lebih aman dan lebih terurus lah semuanya. Kayak tunjangannya tuh udah bagus jelas, banget, gitu ya. Jelas, ada ada tabungannya, ada istilah mereka social security-nya, jadi disisihkan duit kita sendiri dari gaji, terus asuransinya juga lengkap banget semuanya. Kalau untuk hidup kayak gitu sih lengkap, cuman kayaknya emang aku dilahirkan tuh sebagai seniman gitu, jadi untuk menjalankan kehidupan yang seperti itu kayaknya terlalu monoton aja, padahal semuanya tuh udah enak banget. Kerjaannya udah enak, gajinya juga lumayan besar, apalagi waktu itu kerjanya juga sebagai insinyur elektro kan. Yes. Cuma nggak pernah puas aja gitu, setiap harinya tuh kayak melakukan sesuatu yang kayak bukan dari hati dan beban terus kerjaannya. Kayaknya ngerasa kayaknya ini hidup cuma sekali, jangan kayak gini deh gitu. Jadi mikir kayak apa ya. Jadi tahun berapa itu balik dari Amerika? Balik dari Amerika tahun 2008. Pindah ke sananya itu dari 94. Oh, lumayan lama ya? 14 tahun, jadi dari 94. SMP. Berapa lahir? Belum ya? baru lahir. Oh, merasa tua gitu. Ya, makanya langsung deh. Enggak dong, kita kan satu umur. Dan kalau nggak salah waktu itu kita pertama ketemu di Merantau Film ya. The Rig 2. Oh, 2018 kan? 2018. Dan 2000 enggak, 14 ya? 13 syutingnya 13. Oh, oke. Nah, jadi
itu sebenarnya udah kepikiran pengen ke dunia entertainment lah intinya waktu itu, makanya kenapa mau pindah balik ke Indonesia. Jadi emang dari dulu tuh suka musik, cinta banget sama musik. Terus karena punya bokap yang biasa pegawai negeri, jadi mikirnya udah yang aman-aman aja hidup, seni kagak biasa kan ya. Sering banget lah denger cerita itu, yang akhirnya mikirnya ya udah deh sekolah elektronik, karena waktu itu mikirnya semua udah elektronik nih, yang seni-seni kayak kamera, kan ada kamera terbuat dari elektronik, musik juga gitar udah elektronik, ampli elektronik, keyboard elektronik. Nah kepikirannya waktu itu oke, gue ngambil elektronik biar kalau misalnya lulus gue mungkin kerja bisa bikin kamera atau bikin mikrofon gitu. Ide tetap pengennya ke situ juga gitu, ke musik gitu. Cuma pas lulus ternyata gue nggak sepinter itu. Jadi pas-pasan yang apa yang gue pelajarin dari sekolah waktu itu langsung diaplikasikan ke kerjaan, yang akhirnya dapat kerjaannya malah microelektronik untuk space technology, teknologi luar angkasa, sama sama itu 2 tahun kerja di situ. Terus 2 tahun kemudiannya itu kerja di robotik, perusahaan Jepang. Gitu. Sebenarnya secara finansial oke ya. Secara finansial sih oke banget, dan secara kerjaan juga itu nggak sulit sebenarnya. Pas yang menurut lo? Ya betul. Nggak makanya karena untuk apa yang gue pelajari. Sekolah juga belajar nyolder. Ada juga nyolder di kerjaan ada juga. Cuma pada saat itu karena ya gue udah sekolah 4 tahun untuk melakukan itu, jadi pas dapat kerjaan ini bukan sesuatu yang sulit. Cuma secara mental itu draining banget, itu bener-bener melelahkan sekali gitu, melakukan sesuatu yang lu nggak suka, walaupun segampang kerjaan gue gini, keluar dari rumah itu duit udah kehitung pak gitu. Jadi sistemnya jam lah gitu kan. Karena aku sempat waktu itu field engineer, bisa tuh aku di kota apa? Nah gue tinggalnya tuh di Anaheim, Orange County, jadi kayak sejam dari Los Angeles. Kadang-kadang kerja itu bisa di San Diego misalnya. Ke San Diego-nya 4 jam. Jadi 4 jam perjalanan itu udah duit jalan terus tuh. Sampai lokasi cuma save memori mesinnya, robotnya, terus kita program tek, terus backup lagi memori yang barunya. Udah cabut. Balik lagi ke rumah. Kalau misalnya masih ada waktu sore gitu, masih sebelum jam 5 bisa ke kantor dulu. Tapi kalau misalnya udah jam 5, biasanya tuh gara-gara perjalanan aja tuh bisa sampai sore. Nyampe rumah, baru berhenti lagi duitnya. Sama dong sama di sini. Macet. Oh iya benar. Oh kalau di sini enak banget. Iya kan? Jadi kita dibayar tuh macet-macet. Dari Cempaka Putih. Nah itu pekerjaan tuh segampang itu tuh. Di mobil aja tuh bisa dibayar, teman habis itu kayak masa segini doang sih gitu. Kepikiran karena dari kecil tuh passion gue itu di seni gitu, either music atau gue tuh sering berandai-andai gitu, kayak berdrama sendiri aja gitu dengan bahasa ceritanya di otak kayak bahasa Inggris atau bahasa Belanda gitu, kayak padahal nggak tahu ngomong apa gitu kan. Tapi gue tuh sering kayak gitu, kayak main perang-perangan sendiri. Nah itu tuh udah kelihatan dari kecil. Gue juga suka entertain people. Gue masih ada foto-foto waktu ulang tahun, gue suka breakdance untuk joget-joget untuk bikin orang ketawa aja. Intinya menghibur orang. Nah itu tuh udah kelihatan banget dari kecil gitu. Jadi kayaknya emang udah mendarah daging ya. Cuma gue punya orang tua yang nggak kurang support. Ya mereka nggak, pengetahuan mereka di dunia entertainment nggak ada gitu. Jadi tak tersalurkan karena bukannya mereka menolak, tapi dari yang gue tahu sekarang akhirnya gue tahu ternyata mereka tidak mengerti, which is ya fine gitu, karena emang mereka nggak pernah di dunia itu kan. Jadi mereka juga nggak tahu nih mau dibawa kemana nih si anak. Tapi pernah belajar acting atau teater? Enggak, cuma kalau misalnya musik, dari ingatan, kalau musik pernah, itu pun dengan inisiatif sendiri. Gue tuh dulu gue tuh kecilnya Palembang, di Palembang itu di. Orang Palembang. Siapa? Gue enggak Karo, cuma bokap kerja di Pupuk Sriwijaya dan di
kirim ke pusatnya itu Palembang. Nah Palembang itu komplek pusatnya itu tuh kayak apa ya, kayak komplek yang tertutup banget. Karena Palembang pada zaman itu tahun 80-an tuh nggak semaju sekarang lah gitu. Jadi masih rawa dan segala macam. Jadi nah komplek kita tuh benar-benar jauh dari kota. Jadi kalau mau les itu harus ke kota. Tapi bokap nyokap nggak support, jadi nggak ada yang ngajak. Nah gua kebetulan tetangga les gitar di kota. Nah itu gue sampai ngikut, gue sampai bela-belain, mah ikut aku pengen belajar. Tadi pengen belajar drum, nggak ada akhir gitar. Ya nggak apa-apa, yang penting belajar musik. Nah, sampai segitu niatnya untuk sekolah, untuk belajar gitu. Tapi karena jauh juga, akhirnya di stop juga sama nyokap. Tapi gue sempat udah merasakan 8, 9 kali ya, masih kecil banget, atau 6 bahkan. Tapi gue udah sedikit dapat ilmu dan ada bukunya, buku panduan. Nah itu buku panduan itu yang akhirnya gue belajar sendiri. Nah dulu tuh di tabloid itu kayak tabloid Bintang, tabloid apa ya, Nova ya, Hai, kawanku itu tuh dulu tuh ada di belakang tuh ada lirik lagu dengan kunci. Iya betul. Nah itu gue buka satu-satu, gue clipping, masih ada gue clipping sampai sekarang, gue clipping. Kayak waktu itu lagu-lagunya Nika Ardila, pokoknya yang Melayu-Melayu zaman dulu lah gitu. Gue taro, yaudah pelajari G, terus nyari ke bukunya itu G mainnya gimana, terus yang pakai chord yang ada titik-titiknya. Otodidak gitu ya? Otodidak. Karena udah sempat belajar dikit, jadi udah ngerti dikit. Tapi abis itu belajarnya otodidak semuanya. Sekarang segitunya, jadi dari kecil tuh udah segitunya gitu. Alat musik gitar aja. Awalnya akhirnya gitar, tapi habis itu gue ke drum. Dan sekarang bass dan keyboard, piano. Oh sekarang lagi belajar trompet. Nyanyi. Sekarang suling ya kan? Nyanyi seadanya aja, secukupnya aja. Nggak usah nyanyi, jangan. Tapi kan akhirnya satu panggung sama Gigi dan Slang. Iya betul. Nah, itu gimana tuh rasanya? Jadi waktu di Amerika itu gue sempat punya band namanya Four Wall. Nah itu kebetulan waktu itu banyak banget student-student Indonesia yang sekolah di Amerika, sekolah musik gitu. Sempat kita ketemu, kita punya perkumpulan juga orang pelajar-pelajar Indonesia. Kita ngobrol-ngobrol, oh ini dia pemain ini, oh yaudah bikin band yuk gitu. Bikin band. Ya itu paginya gue kerja sebagai tukang insinyur, malamnya tukang rockstar gitu. Tapi lagu sendiri atau lagu sendiri. Karena gue punya masalah dengan mengingat. Ingatan gue lumayan ini, jadi kalau main lagu kadang-kadang gue bingung gitu kalau bukan gue yang nulis lagunya. Lirik yang gue tulis aja kadang-kadang gue suka lupa gitu. Jadi tapi semua penyanyi besar seperti itu. Besar badannya, besar. Nah akhirnya band kita lumayan dikenal banyak di komunitas Indonesia. Sampai akhirnya kita tuh setiap tahun masyarakat Indonesia di Amerika tuh punya program lah untuk ngundang artis dari Indonesia, musisi, penyanyi, film gitu-gitu. Kita kadang-kadang punya program untuk di embassy atau dari masyarakatnya aja gitu. Waktu itu kalau ya tapi pasti yang ada hubungannya dengan KJRI, kegiatan itulah negara. Waktu itu Slang kita undang anak-anak muda, anak-anak muda Permias itu perkumpulan pelajaran Indonesia di Amerika, ngundang Slang. Kita jadi band pembukanya gitu. Dan kita sempat tur bareng sampai ke kota-kota lain lah di Amerika. Nah itu mereka juga salah satu yang ngeracunin gue untuk pindah ke Indonesia. Karena pas mereka ngedengar musik gue kayak, wah musik lu keren tak? Lu coba di musik. Genrenya apa tuh? Rock? Pop rock alternatif, bahasa Inggris. Nah, itu memang lagi pada saat itu lagi oke-okenya. Nah waktu itu juga Slang lagi bikin album yang bahasa Inggris kan, segala macam lagu-lagunya lama ya dia di bahasa Inggrisin dibikin album. Mereka di situ sempat sebulan gue sempat nongkrong juga mereka, ngeband satu panggung juga mereka di Hollywood, jadi Universal Studio, ada namanya BB King dulu cafe. Kita jadi band pembuka di mana penontonnya udah mulai mabuk. Udah serius itu. Udah serius itu. Penontonnya udah mabuk nungguin Slang, terus kita yang main gitu kayak, lu siapa sih, mana Slangnya? Turun digituin kita. Udah
orang Indonesia cuma dikit masih aja ngejek nih orang gitu kan. Keselin banget. Akhirnya dia juga tuh, mereka juga tuh yang ngeracunin juga sama, ngomongnya sama Gigi. Lu musik lu ada potensinya nih untuk bisa sukses di Indonesia. Akhirnya mulai dari 2004 2004 pertama kali gue pulang ke Indonesia setelah 10 tahun di sana. Jadi sempat 10 tahun tuh nggak pulang-pulang. 94 pindah ke sana, tadi rencana cuma 4 tahun sekolah, habis itu mau pulang, tiba-tiba kejadian 98. Bahkan orang Indonesia yang di Indonesianya juga ngomong, udah jangan pulang dulu, ini Indonesia lagi rusuh, lagi nggak jelas nih situasinya, sekolah lagi aja. Akhirnya udah lanjut sekolah. Nah kan kalau dulu kan komunikasi nggak kayak sekarang, nggak ada WhatsApp, nggak ada internetnya masih 56K, pasti nggak tahu. Dulu kita kalau mau ke online itu harus nyolok dulu, terus ada bunyi pager gitu nggak sih? Bukan pager, ini koneksi untuk nge-connect ke internetnya. Kalau sekarang kan tinggal turn on aja kan. Enggak, ini kita turn on, buka aplikasinya, connect. Nah, bunyi itu. Itu lambatnya minta ampun gitu. Nah, itu komunikasi itu kayak gitu dulu. Waktu itu masih awal-awal lagi. Jadi otomatis pertemanan menghilang aja karena kita nggak punya komunikasi kan. Kalau mau nelpon mahal, kita harus beli kartu, itu pun bisa sampai puluhan dolar atau sampai ratusan dolar. Kayak udah lah ya, nggak usah. Jadi pada akhirnya pertemanan lu nggak tahu, nggak jelas kemana-kemana ya. Sampai akhirnya dulu ada Friendster namanya. Nah itu baru tuh kayak ketemu lagi. Tapi itu gue udah punya kehidupan lagi di Amerika gitu. Makanya 10 tahun sempat nggak kepikiran untuk pulang ke Indonesia. Teman-teman satu grup band itu masih suka reunian ketemuan? Masih, sampai sekarang masih ketemu. Cuma sekarang udah jadi. Pada di sini atau masih udah sampai sini. Ada yang satu di sana, gitarisnya di sana masih. Tapi drummer. Ada yang jadi musisi? Ada. Salah satunya jadi salah satu produser musik lumayan terkenal di komunitas musik tuh. Dia lumayan terkenal, dia yang dia udah produce itu di sana, di sini. Di sini. Yang namanya Dimas Pradipta. Dia dulu drummer gua dan dia dulu umurnya 18 tahun. Nah lucunya dulu tuh kita tuh kalau konser itu di klub-klub kafe-kafe, dan klub-klub kafe di Amerika itu 21 tahun ke atas. Jadi waktu kita manggung dia ya masih boleh masuk, dia mau masuk aja boleh gitu kan main. Cuman gua tuh selalu gatel karena pas perkenalan band member gua selalu kayak solo gitar, mic gitu kan. Terus bass, pas drum, Dimas, our 18-year-old gitu, anak 18 tahun drummer, dia buat solo. Pas sudah kelar, oke. Datanglah security-nya. Lu 18 tahun kan? Keluar lu gitu. Sementara kita semua karena dia belum 21. Sementara kita di dalam masih pesta-pesta, dia di luar nungguin gitu. Makanya dia sering banget ngomong, "Udah lah, jangan kasih tau umur gua lah" gitu. Tapi kan itu nyari masalah gitu. Iya, tapi itu kebanggaan. Dulu masih muda tapi skill lu oke banget. Tapi gua enggak bisa masuk, bro. Katanya gua diusir habis itu. Sempat bikin album, ngerilis. Sempat bikin album karena mau pulang ke Indonesia. Jadi niatnya waktu itu mau pulang ke Indonesia tapi nggak mau tangan kosong. Karena waktu salah satu pembicaraan juga, kalau lu pulang ke Indonesia, setidaknya lu ada produk yang bisa ditawarkan lah ke Indonesia. Jadi bikin album, cuman albumnya waktu itu nggak begitu serius karena mikirnya tadi untuk demo aja, di Indonesianya kita record lagi. Gitu. Nah, permasalahannya waktu pulang ke Indonesia itu 2008 kan, yang akhirnya gue pulang for good. Itu musiknya lagi Melayu gitu. Jadi pop rock alternatif bahasa Inggris ini tidak laku sama sekali. Tidak ada yang mendengar. Coba. Nah itu dia, malah itu bahasa Inggris gitu ya. Tapi bahasa Inggris gitu. Waktu itu masih jauh daun S12. Dan gue pop rock alternatif bahasa Inggris. Aduh, itu susah banget. Akhirnya itu yang bikin gue mikir kayak, wah ini sulit nih kayak musik di sini gitu. Ya cuma permasalahannya waktu itu duit masih banyak. Duit dari tabungan sebagai tukang insinyur masih banyak. Jadi kayak nggak ada. Sekarang tambah banyak dong. Sekarang sama nggak ada duit juga. Ya tapi waktu itu sempat kepikiran, ini kalau misalnya gue punya tabungan terus gue nggak ada ambisi untuk bekerja, ini gue nggak bakalan bergerak nih. Jadi waktu itu udah married belum? Waktu itu belum. Sempat sampai datang ke sini belum juga. Kawinnya di sini dan lama sih, udah setelah udah 10 tahun di sini. Ya itu
melakukan sesuatu yang ekstrim, ngabisin duit, ngabisin tabungan, supaya mau nggak mau gue harus kerja gitu. Jadi udah kayak beliin barang yang nggak penting-penting lah, kayak apa sih, designer toys gitu yang harganya kayak jutaan-jutaan gitu, nggak penting kayak. Terus pas udah bokeh gitu baru kepikiran, kenapa gak gue beli motor ya? Gue gak punya motor, gue lupa beli motor, yang gue beli malah mainan, kan goblok ya. Akhirnya kemana-mana tetap pakai Metro Mini waktu itu masih ada. Ya ampun. Gue pas tiap kali Metro Mini kayak goblok ya gue ya, kenapa gak beli motor? Iya makanya betul. Iya. Tapi akhirnya ke dunia film gimana tuh? Nah itu dia, awalnya itu udah mulai desperate, semua penawaran apapun dikerjain. Nah, salah satu yang pertama datang itu waktu itu masih BBM-nya dari Daniel Mananta. Dia ngasihin BlackBerry Message. Iya. Oh, Messenger, BlackBerry Messenger. Dulu masih BlackBerry. Kan Anda karena wow. Anak-anak Gen Z nih beda, anak Gen Z beda. Sorry. Masih TK. Oh iya. Gak paham. Bapak TK bukannya pas mereka lagi proklamasi ya, Pak? Ya aduh. Gitu. Jadi masih BlackBerry Messenger, dia ngasih info nih, tak ada audisi untuk musikal teater. Kayaknya cocok nih buat lu. Waktu itu kenal sama Daniel Mananta karena dia teman kecil keyboardis gue. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol dan dia tau lah struggle-nya gue mau ngapain dan gimana gitu. Akhirnya dia share info itu. Gue datang tanpa ada harapan apa karena nggak ngerti juga musikal teater apa. Emang Indonesia udah ada musikal teater gitu kan. Datang aja, itu namanya Gita Cinta The Musical. Sutradaranya Kak Ari Tulang, musiknya tuh Budian HP, produsernya Mayar Panigoro. Gue senior semua yang gue kenal cuma Kak Ari Tulang aja, pernah denger namanya, tapi nggak tahu juga karena ini dunia yang benar-benar baru. Gue ikut casting waktu itu, gue rambutnya gimbal. Ini film tentang Gita Cinta dari SMA gitu. Pas gue lagi gimbal, semuanya kayak SMA mana yang gimbal ya? Itu gue udah ditolak. Cuma Kak Ari Tulang yang memperjuangkan nih, ada sesuatu nih nama nih anak, dia bilang gue pengen dia ikut, produser musik direkturnya semuanya udah nolak gitu, kayak ya nggak mungkin lah anak SMA gimbal di Indonesia, sedangkan ini cerita tentang klasik pada zaman Rano Karno itu kan semuanya kayak clean cut semua. Tapi for some reason nggak tahu kenapa diterima, akhirnya gue masuk jadi salah satu cast, tapi waktu itu masih ensemble, masih cast apa ya, kalau di film action fightersnya deh ada di situ, penting nggak penting lah gitu. Yang siapa aja bisa sebenarnya gitu kan. Gitu. Nah akhirnya udah gue musikal. Ternyata Gita Cinta The Musical itu sukses, yang bikin semua banyak sutradara waktu itu yang kepengen bikin musikal, yang tapi belum berani, akhirnya langsung mencoba. Ya, akhirnya Joko Anwar bikin waktu namanya On Rob, Mas Riri sama Mbak Mira juga bikin namanya musikal Laskar Pelangi. Nah, semua pada bikin-bikin. Nah, gue akhirnya main di musikal Laskar Pelangi. Terus habis itu ada juga Ali Topan. Nah, kebetulan waktu itu musikal Laskar Pelangi salah satu yang sukses sampai kita main di Singapura. Nah, itu lumayan panjang tuh. Udah gitu, dapat info dari Dira Sugandi. Random banget. Dira Sugandi sempat main di musikal Laskar Pelangi juga. Dia ngirim gua postingan Twitter tentang mencari fighters di The Raid 2. Yang akhirnya masuk situ. Nah, dia nawarin gue karena dia tahu setelah musikal itu gue sempat nge-host acara namanya waktu itu kan musikal Laskar Pelangi itu dekat sama Kompas. Waktu itu bikin Kompas TV pada akhirnya. Pas Kompas TV dibangun, mereka butuh banyak sekali host dan segala macam. Banyak dari mereka menghubungin Mbak Mira sama Mas Riri untuk nyari dari anak-anak musikal ini ada nggak yang ada potensinya. Salah satunya gue yang di-propose. Gue nge-host awalnya, nama programnya Sentra Belanja. Jadi gue ke belanja-belanja gitu, kayak wow ini batik terus nih gitu kan. Cuman mungkin produser lihat nih orang kayaknya terlalu maco ya buat jualan baju ke mall terus ke tempat-tempat batik. Akhirnya tapi karena mereka suka,
sama cara gue nge-host. Nah ini ada program yang lagi nggak ada hostnya, namanya Tarung. Jadi meliput bela diri di seluruh Indonesia. Oh wow, ya. Apapun itu. Apapun itu. Gue jadi season pertama itu sebenarnya yang nge-hostnya tuh Raditya Dika. Cuman dia kayaknya udah mulai capek ditabok-tabokin. Akhirnya dia mau quit. Iya, akhirnya kosong. Bukan soalnya dia gitu. Iya, bukan soalnya dia karena emang bener-bener ya dan Kompas pada saat itu mau menunjukkan yang realnya gitu. Dia nggak kuat, akhirnya kosong nih, nggak ada. Akhirnya gue masuk. Pas gue masuk itu season 2 masih ngeliput bela diri dalam negeri. Jadi pencaksilat. Dan bukannya punya. Nah, gue nggak punya. Justru mereka nggak ada basic sama sekali. Nggak ada. Justru si produsernya pengen hostnya tuh nggak punya bela diri. Nggak punya basic bela diri supaya pas belajar tuh benar-benar kosong. Jadi nggak ada bawaan bela diri dari belakangnya gitu. Nah, pas yang pertama itu di silat yang di Malang, lupa lagi namanya. Cuma yang kedua itu Panglipur. Oh, Panglipur. Wow, cantik nah, ya. Kang Cecep. Konsepnya itu kita belajar 4 hari sama mereka. Yes. Terus hari terakhirnya kita tarung bebas lawan jagoannya. Tuh. Nah, waktu Panglipur kita belajar. Terus pertandingan terakhir terakhirnya lawan jagoannya tahu siapa? Siapa? Kang Cecep. Tapi Kang Cecep waktu itu masih belum main film. Belum. Ini yang di Bandung nggak sih? Di Bandung. Itu kan yang di mana tuh? Di rumahnya Haji. Maksudnya di tempat Kang Cecep. Berarti di Garut dong? Enggak. Oh, dia di Bandungnya. Oke. Cuman lupa di mananya gitu. Ya udah. Tarung bebas sama Kang Cecep. Cuma Kang Cecep waktu itu masih belum main film, jadi belum banyak yang tahu siapa. Cuman dia kalau di dunia silat dia udah very well known karena dia udah bikin Jerman ya, Jerman. Masternya Panglipur ya. Ya udah, tarung bebas, cok. Banting gue sama dia, bocor 7 jahitan. Serius? Episode kedua. Beneran? Tapi bocornya bukan karena apa, jadi karena kita berantemnya di tanahnya nggak rata, matnya tuh gini-gini, pas dibanting kita beradu kepala. Dia juga bocor tapi dikit. Nah, gue yang 7 jahitan sini. Cuman Kang Tira kan udah berdarah. Produser udah mulai panik karena darah banyak banget. Udah pada bengong semua. Terus yaudah ambil ini pisang, batang pisang, getah pisang langsung gini cok gitu kan. Terus taruh lakban apa namanya? Asaplas lah. Udah gitu. Udah nih gue udah enggak bisa ngeliat satu mata gitu kan. Terus Kang Tira gini. Itu tadi pertandingan belum selesai. Jadi harus dilanjutin. Gue dengan mata-mata kayak, gimana? Terus, jadi karena ini emang ininya peraturannya. Jadi gimana? Tante bisa ya ayo deh. Beneran ayo lagi udah berantem. Tapi habis itu gue ditarik, gue di lock tangan udah kelar abis. Cuman ya itu pertama kali ketemu sama Kang Cecep di situ, akhirnya kenal kita gara-gara kita sudah jadi blood brothers. udah bertukar darah kita. Akhirnya kita jadi dekat lah gitu ya. Nah, balik ke pas akhirnya kenapa Dira Sugandi ngasih si info itu karena dia pernah tahu kalau gue pernah nge-host acara bela diri. Jadi dipikir, nah ini oke nih, coba yuk, nih ada casting, audisi, coba datang ke, karena ketemu Pak Pentong, singkat, udah akhirnya dapat. Nah pada saat itu ya udah fighters, dan lucunya waktu kita lagi latihan di Padepokan Silat di Taman Mini. Ya saya bersama dengan para fighters kan, datanglah Iko, Kang Yayan segala macam, baik, cuman masih ya udah gitu. Tiba-tiba Kang Cecep datang, dia ngeliat saya, Kang Tanto, dia nyembah gitu. Iko sama Kang Yayan, ini siapa? Ini Kang Cecep sampai kita pelukan gitu, karena nggak tahu kan bakalan ketemu di situ. Semua langsung kayak siapa nih Tante ini? Akhirnya dari situ mungkin Kang Yayan mikir, oh ini orang fighters mungkin. Nah, pas di film dari 2,
adegan yang dikasih ke gue nggak tahu, gue main iya ternyata itu sebenarnya buat fighters. Gue padahal sebenarnya apa ya, gue ekstras aja sebenarnya gitu kan. Jadi gue ada adegan dipukul sama Iko terus dibanting ke belakang. Nah itu sebenarnya stunt fighter harusnya. Di lumpur ada satu adegan di penjara. Di penjara. Kalau kalian nonton lagi kalian akan tahu ada series. Kalau dulu kalian nonton nggak ada yang tahu. Betul. Nanti bisa kita cari. Ya. Ada banget, jelas banget di situ. Kalau kayak lo kelihatan nggak? Kelihatan banget. Kelihatan banget. Tapi kalau gue tahu sekarang itu mah. Ya, ini ada kejadian lucu juga. Waktu jadi kan akhirnya gue sempat main film di Malaysia. Salah satu pemainnya itu adalah Mike Lukok. Polisi Vo. Salah satunya pemainnya Mike Lukok. Mike Lukok bilang sama gue, akhirnya gue bisa main satu film sama Tanta Ginting. Ini salah satu ini gue. Terus gue bilang, kita udah pernah film tahu. Gue bilang gitu. Apaan? Pernah. Gak pernah. Pernah. Lo Drake 2 gitu. Hah? Emang lu di situ? Iya. Terus dia bilang, kok lu gak negur gue? Gini, ruang tunggu kita aja udah beda. Menu makanannya aja udah beda gitu. Gue itu cuma ekstras gue bilang. Kalau lu udah enggak, gue gak pernah bedain. Enggak. Cuma ruang tunggunya iya. Makanya enggak itu prasmanan. Semuanya ada di situ. Cuma ruang ya ada grup-grupnya lah kan. Karena juga segan juga gitu. Cuma dia kayak ketawa-ketawa gitu. Enggak mungkin. Gue tunjukin nih. Gue liatin nih klip-klipnya tuh ada gue. Kalau sekarang ada di penjara karena gue duduknya tuh sebelahnya Arifin Putra, karena gue gue kenal Arifin Putra dari pertama kali pindah ke Indonesia. Manajer dia itu sempat mau nge-manage band gue, gitu. Jadi sempat kenal sama Arifin Putra, makanya waktu syuting di situ ya gue duduknya barengan sama dia mulu gitu kan. Jadi kalau di sorotnya Arifin Putra ada gue di sebelahnya. Tanpa maksud untuk mencuri-curi ya. Gue juga karena gue gak kenal banyak orang, gue kenal Arifin gitu. Gitu, jadi akhirnya. Tapi itu film pertama lo bukan? Untuk secara experience yes. Tapi gak lama dari situ gue syuting film Soekarno. Oh, yang akhirnya dapat FFI. Enggak boleh FFI, cuma apa ya? IMA ya? Festival Film Bandung sama apa sih namanya itu? Piala Maya ada 3 dapat. Oh, wow. FFI nggak dapat. Yang FFI yang masuk Mas Lukman. Jadi harus bagi-bagi katanya. Nggak boleh semuanya dari satu film. Itu gimana tuh tipsnya tuh kok bisa dapat? Nah itu kalau yang ini experience yang berbeda ya waktu yang Soekarno ini. Oh ya, jadi akhirnya tapi film pertama Soekarno karena tayangnya film Soekarno dulu. Tahun berapa? Sama, syutingnya di tahun yang bersamaan di 2012. Jadi nggak lama dari The Raid, syutinglah Soekarno. Cuma Soekarno tayang duluan. Makanya kalau gue bilang film pertama apa, Soekarno. Tapi kalau secara experience untuk bekerja di produksi film, The Raid. Iya, The Raid 2014. Nah kalau yang Soekarno itu lumayan unik. Jadi ternyata casting direkturnya pernah ngeliat gue di Gita Cinta The Musical yang pertama. Oh, yang pertama. Beberapa tahun sebelumnya gitu. For some reason dia ngeliat gue dan dia keinget aja gitu. Jadi pas lagi disuruh nyari karakter untuk film Soekarno, dia keinget dan dia ngehubungin ke Ari Tulang. Ari, aku pernah ngeliat nih orang main ini. Siapa sih namanya, minta infonya dong, aku mau audisi dia untuk film Soekarno. Waktu itu Mas siapa? Hagai. Mas Hagai yang jadi casting directornya. Jadi tiba-tiba dia ngeliat, ya udah aku datang aja. Pas dia hubungin, Tante saya dapat nomor kamu dari Kari, kita mau audisi. Ayo, ya udah datang. Dan waktu itu yang nge-casting ada Saskia istrinya Mas Anung. Pas kita datang, dia langsung nelfon Mas Anung, kita sudah dapat Sultan Syahrir. Udah kayak wow. Tapi itu sebelum casting kan. Akhirnya casting. Ada satu adegan, kalau misalnya ingat film Soekarno ada adegan main catur, itu yang diaudisi sama dia. Nah, gue kan baru dari teater ya. Jadi gerakan gue kok gede. Terus akhirnya pas udah kelar, si Zaskia bilang, lu anak teater ya? Iya, kenapa?
gerakan lu terlalu besar. Dia bilang gitu. Film tuh cuma segini doang, kecil. Dia bilang lu begini nggak kelihatan. Dia bilang, wah gue langsung lemes gitu kan kayak nggak dapet nih. Ya udah berapa minggu kemudian nggak ada berita, gue pikir ya udahlah ya nggak dapet. Nggak taunya tiba-tiba ada telepon dari si Mas Aganya, dia bilang, Tanta tanggal segini lu ada ini nggak, ada apa kerjaan nggak? Nggak, ada apa? Lu mau main di film Soekarno nggak? Mau, gitu. Mau. Akhirnya udah casting. Waktu itu casting screen test. Udah di set. Jadi bukan casting. Bukan casting, jadi udah dapat. Tapi masih ada beberapa kandidat untuk di screen test untuk lihat kecocokannya. Ya. Gitu. Jadi ini buat pemirsa. Oh iya. Bedanya casting sama screen test. Kalau beda banget karena screen test itu mencoba untuk masuk ke dalam salah satu peran, tapi kalau casting ya open casting, mencari pemain untuk terlibat. Iya, kalau casting basically untuk nyari kandidatnya. Dilihat ada beberapa, baru ntar dikasih ke sutradaranya. Jadi kalau screen test potensial kandidat sudah oke secara acting dan seterusnya, tinggal cocok apa enggak masuk ke karakter. Sama disatuin sama pemain lainnya. Betul. Kalau chemistry-nya. Iya. Sama enak gak dilihat di kamera. Oh di foto bagus, di kamera kagak gitu. Ada. Kayaknya zaman sekarang. Editan. Yo iya, pakai filter gitu kan. Waduh. Kok beda ya sama yang dikirim fotonya. Nah waktu itu screen test. Soekarno-nya Aryo Bayu. Hattanya kan yang kita tahu sekarang Mas Lukman Sardi. Pada saat itu bukan, ada orang lain. Mas Lukman. Jadi waktu itu mungkin salah satu kandidat ya. Jadi gue dites waktu itu masih Ben Kasyafani untuk jadi Hatta. Gue Syahrir. Gue nervous karena udah ada Mas Hanung, DOP-nya udah ada Om Pao, udah pakai kamera segala macam. Gue nggak pernah kan yang di direct kan. Sama Pao. Saya kan ya cuma segini doang ya dia baru segitu. Ini di depan gue nih kameranya. Wonder pas gue. Ya kan kalau yang waktu itu pakai Galaxy loh, pakai crane yang tinggi-tinggi. Jadi kayak kamera mana bodo amat, gue kayak berantem aja. Jadi nggak kerasa. Ini kamera depan muka, wah langsung nervous banget. Ada adegan. Setiap kali gue ngomong, cok, ngeblank gue. Sorry, ulang lagi. Masuk lagi marah-marah. Cok. Di spot yang sama ngeblank lagi. Gue keluar, pasti keluar si Ben. Ini film keberapa? Ya untuk syuting kedua. Untuk ini ya, untuk experience syuting. Jadi gue belum pernah experience dan ini benar-benar right on the face gitu kan. Terus si Ben Kasyafani kayak nenangin kayak oke, sabar, nafas gitu kan. Oke. Keluar lagi, cuk, iya, gitu. Keluar lagi, cuk, di spot yang sama lagi, ngeblank lagi. Terus Mas Hanung bilang, ya udah gini aja. Berhenti di situ. Habis itu kita pick up, kita pindah kamera. Habis itu kamu lanjutin. Dia bilang, wah gue bilang, ya udah gak dapet lah ini karena gue nggak bisa ngapal set itu. Ya udah, akhirnya nunggu lagi kayak nggak ada kabar, beneran nih nggak dapet. Nggak taunya ditelepon, dapat. Jadi Sultan Syahrir waktu itu. Malah langsung apresiasi lah. Iya banyak lagi. Luar biasa. Karena waktu itu pas sudah persiapan, pas sudah dapat dan mulai syuting itu, gue benar-benar persiapannya gila sih. Lumayan ngegali karakternya. Ngegali karakter Sultan Syahrirnya. Sampai gue ke rumah anaknya. Oh iya, sampai riset ke situ. Sampai segitu. Orang tua komennya apa? Nah, orang tua tuh dari awal tuh kan nggak pernah setuju kan. Di Dread 2 tahu main, nonton juga. Tapi waktu itu belum tayang kan. Belum tayang. Nah, sebenarnya pada akhirnya yang gue lihat ya mereka nggak ngerti. Jadi waktu pas gue memilih untuk pulang ke Indonesia itu lumayan berantem dulu tuh. Lumayan berantem sebulan. Di sekolahin jauh-jauh. Mahal. Itu dia. Senior ya kan. Jadi bokap tuh langsung intinya kecewa lah. Kayak lu udah ini. Nah, kayaknya pemikirannya dia tuh kalau gue tuh pengen pulang karena kayaknya hidup akan lebih enak-enak aja di sana, bisa santai-santai daripada hidup kerja sebagai insinyur di Amerika gitu. Nah, pokoknya dari titik gue pulang ke Indonesia tuh sering diteleponin. Udah ngapain aja gitu. Sampai akhirnya itu
pas udah musikal after musikal dia baru mulai ngeliat tuh, oh ini anak serius nih ternyata. Dia nggak cuma pelarian gitu untuk pulang ke Indonesia, tapi benar-benar musikal itu pentas nonton orang tua. Ada, tapi musikal yang ketiga atau keempat gitu lupa. Tapi musikal pertama kedua mereka nggak nonton karena mereka masih di Amerika. Tapi mereka baca beritanya. Ini ada satu musikal yang sukses, musikal Laskar Pelangi juga sukses. Gita Cinta Musical Indonesia pertama yang sukses di Indonesia. Jadi mereka ngeliat, wah ada gue di sini. Musikal Laskar Pelangi sampai ke Singapura ngeliat semua beritanya, terus ngeliat gue kan yang monolog pertama tuh peran gue tuh di musikal Laskar Pelangi itu perannya Mas Lukman di film. Jadi gue yang ngebuka acara. Jadi pertama show mulai, gue ke depan gue monolog gitu. Itu deg-degannya sih. Ngeliat kayak ribuan orang semua matanya ke lu doang gitu kayak. Gitu. Padahal ada experience itu. Kalau teater sama main film bisa di take ulang kan? Betul. Nggak bisa. Tapi kenapa waktu itu nervous banget? Karena mentalitasnya masih mentality teater. Nggak boleh salah. Kalau salah fatal. Karena kalau apalagi kita teater musiknya live. Musiknya jalan terus. Kalau kita salah, kelar tuh, kejar-kejeran. Karena nggak bisa berhenti, nggak bisa ngulang. Nah dari mentalitas itu makanya kita latihan tuh 6 bulan. 6 bulan untuk pentas cuma kayak 4-5 pentas gitu. Jadi persiapannya tuh lumayan padat. Jadi pas gue salah gitu di audisi pas film, mikirnya wah fatal banget ini. Udah nggak dapet gue gitu. Tapi ternyata berbeda ya. Bisa diulang-ulang saya. Ternyata bisa diulang-ulang. Apalagi gue masuk udah langsung di zaman digital, bukan real lagi kan. Jadi kayak salah ya udahlah. Tinggal kosongin. Kalau sampai sekarang udah berapa film? Banyak. Kemarin gue nyatet produksi, kalau yang gue inget sih film dan series lah ya. Udah 50-an lebih. Wow. Dari Soekarno dari 2012 itu 50-an lebih. Nah kan peran-peran yang udah dimainkan banyak banget tuh. Yang tersulit tuh apa? Ada? Semuanya sebenarnya sulit sih. Karena yang bikin sulit itu sebenarnya bukan masuk ke perannya, tapi memenuhi ekspektasi sutradaranya. Dan kalau kita lihat setiap sutradara punya treatmentnya masing-masing kan. Itu sih yang sebenarnya lebih sulitnya ke situ. Kalau misalnya masuk ke karakter dan kita seorang aktor masih gampang karena kita punya perspektif kita sendiri kan. Oke, gue pengennya gini. Nah, tapi untuk nyatuin sama visinya sang sutradara itu yang sulitnya tuh. Makanya kenapa gue nonton banyak banget film karena gue tahu setiap sutradara yang ada di dunia ini mereka punya referensi pasti kan. Mereka punya idolanya gitu. Nah, gue selalu berpikir, gue berharap setiap ketemu setiap sutradara ini pasti adalah referensinya dia yang gue tonton. Jadi di saat dia ngasih bayangannya, kita udah bisa maksudnya ke film yang kesini. Siapa direktor sini maupun luar? Kalau direktur sini banyak karena gue itu selalu kenapa gue jadi ada 50 project karena gue gampang mengiyakan project. Terutama kalau sutradaranya gue belum pernah kerja bareng. Jadi kalau misalnya gue belum pernah challenge gitu ya. Ya, karena gue tuh nggak pernah, maksudnya gue tuh merasa gue nggak pernah belajar acting secara formal. Jadi gue selalu merasa gue masih dalam tahap belajar nih, dan satu-satunya cara untuk gue bisa belajar lebih dalam itu kalau gue bisa bekerja sama dengan sutradara yang beda-beda. Jadi gue bisa dapat ilmu dari yang sutradara ini. Jadi kalau misalnya ada penawaran film atau series, yang pertama gue tanya itu selalu sutradara siapa? Bukan filmnya tentang apa, karakter gue apa, budgetnya berapa, budget oke ya. Cuma ya enggak lah. Langsung Kayak kalau budget. Tapi sutradara, kalau misalnya belum pernah nih sutradara kerja bareng, itu udah 80-90% yes. Karena gue selalu berpikiran cerita jelek kalau di tangan sutradara yang bagus, ini bisa bagus juga, bisa jadi interesting. Kebalikannya juga, kalau misalnya skripnya udah bagus, ditaruh di tangannya sutradara yang salah, akan berbeda hasilnya. Gitu. Jadi makanya gue kenapa
ngelihat sutradara baru, mau dia udah senior, mau dia baru, tetap kalau misalnya gue belum pernah kerja bareng, gue mau. Kayak baru lulus juga, yang baru lulus justru lebih seru tuh karena mereka lebih eksperimental. Gitu. Jadi gue pasti yes, let's go gitu. Makanya sekarang gue 50-an, dan dari 50 ini itu hampir semua beda-beda yang 50 film dalam series. Berapa tahun? Dari 2012. Baru 10 tahun. Wow. 12 tahun. Gokil. Iya, tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang, dengar-dengar udah mulai merambah ke ngedirect. Sebenarnya series kemana nih? Series. Dari musik, boleh di-spill dari drama musikal, film. Sebenarnya sih keinginan untuk menyutradarai film itu udah lama sih. Tapi belum ada kesempatan. Karena kalau ngelihat dari persiapan kayaknya ribet ya jadi sutradara tuh. Harus ngomongin shortlist, ngomong reki lah segala macam. Waktu itu belum siap aja sampai akhirnya dulu tuh gua Mas Eko Kristianto, dia juga sutradara dan produser banyak banget series dan film. Dulu dia orang iklan video klip banyak. Sama Pevita Pierce, kita tuh bertiga tuh dulu tuh waktu zaman pandemi nggak bisa kemana-mana, kita main game dulu. Game apa tuh? Banyak macam-macam gitu. Nah udah gitu kita bisa main tuh sampai subuh. Oh my God. Terus suatu hari. Game online. Oh maksudnya game ketemu mobile gitu? game. Mobile game. Di rumah masing-masing kan kita bisa kemana-mana. Itu sampai subuh. Kayak Mobile Legend gitu-gitu. Mobile Legend, PUBG, macam-macam deh. Sampai akhirnya si Pevita ngomong, nih kalau misalnya kita gini-gini terus tapi tidak menghasilkan apa-apa, mendingan kita quit kali ya gitu. Sampai akhirnya kita udah mulai ngobrol sama banyak perusahaan-perusahaan yang marketing gamenya gitu. Akhirnya kayak Pevita jadi brand ambassadornya PUBG sempat, Mobile Legend juga. Akhirnya kita terekspos ke dunia pro playersnya nih. Kita sering dengar cerita-cerita dari mereka. Nah, gua, Mas Eko dan Pevita kayak kepikiran lucu ya kalau kita bikin cerita nih tentang mereka gitu. Akhirnya dari kita comot-comot dari cerita-cerita dari pro players yang berbeda-beda, kita jadiin cerita. Nah, gua waktu itu cuma nulis sinopsis lah pokoknya. Ini kita sinopsis. Itu udah lama banget ya, nggak lama setelah pandemi lah kita nulisnya. Cuma waktu itu akhirnya belum ada yang ngambil ceritanya gitu. Sampai akhirnya Vision Plus. Waktu itu kan gue punya beberapa project sama Vision Plus series gitu kan, sama MNC juga lumayan dekat. Kita tawarin nih cerita tentang game karena ternyata mereka juga punya entitas di MNC itu yang bikin game. Kita kerjasama, kita bikin ceritanya tentang game itu. Akhirnya jadi mereka mau untuk 8 episode. 8 apa? Lupa. Kayaknya 8 episode deh. Nah, Mas Eko sebagai produser dan tadi sutradaranya bilang, karena lu, Tanta dan Pevita nulis, kalian juga ngedirect dong. Gitu. Jadi ganti-gantian dong? Ganti-gantian. Jadi setiap, tapi nge-co-direct lah. Dia tetap yang megang benang merahnya semua. Kita nge-co-direct di episode yang kita ngedirect. Kita ngedirect cuma 1 episode kan. Jadi di episode yang kita direct, treatmentnya dari kita semua. Pevita juga. Treatmentnya dari kita semua. Tayangnya bulan Januari ini. Januari ini? Tanggal. Tapi udah siap tayang tanggal berapa? Episode itu. Nanti ada di sini. Oh, iya. saya lupa. Nanti di-spill. 19 Januari dong masalah. Episode pertama dan keduanya akan tayang. Lupa. Vision Plus ya? Ditayangnya akan di Vision Plus. Tentang game yang judulnya Fight of Legend. Ini tentang basically dunia pro players lah. Behind the scene-nya dunia pro players. Karena dulu tuh di zaman kita pro players itu lumayan sekarang juga masih influential banget gitu untuk anak-anak muda. Banyak banget orang yang mau jadi pro players. Ya, nah, menghasilkan juga. Karena membuat itu menghasilkan. Udah jadi cita-cita sekarang. Iya kan? Apalagi udah jadi gitu. cabang olahraga dan itu dia udah diterima sama pemerintah juga e-sport kan. Jadi jenjang karirnya udah mulai jelas. Akhirnya kita bikin cerita ini untuk menunjukkan behind the scene-nya lah gitu. Segala macam drama yang pernah kita dengar dari pro players benerannya gitu. Judulnya The One di Vision Plus, tayang mulai 19 Januari. Oh, ini 19 Januari akhirnya. Udah inget ya?
Kayaknya. Kalau saya salah nanti ada di sini. Oke. Jadi setelah nyoba semua musik, teater, aktor, Direct juga. mana yang paling enjoy? Atlet. Lu kok atlet? Sekarang jangan mau jadi atlet. Satu lagi belakang aktivitasnya di olahraga. Betul. Ya. Ada apa aja yang udah dimainin? Kalau yang kalah tenis, yang kalah, yang menang volley, random ya. Volley, tenis, golf itu cuma fun doang. Nanti kayaknya akan ada juga di cabang olahraga renang. Intinya saya mengambil ilmu ya enggak. Kalau misalnya gue perhatikan dari kepribadian gue, kayaknya gue tuh ya seniman aja yang suka to create something. Gitu. Jadi persamaan dari semua itu adalah creating something sebenarnya. Musik, I create music. Aktor, I create characters. Story, ngedirect ya, I create stories and film gitu, cerita. Jadi kayaknya emang gue cuma seorang seniman yang suka berkreasi aja sih kayaknya. Jadi nggak bisa. Tapi beruntung banget loh, nggak semua orang punya dapat kesempatan. Betul, itu salah satu yang gue juga. Beruntung karena gue mendorong diri gue ke situ. Banyak orang bilang kan beruntung, tapi beruntung itu kan you can create, you can create luck by lu bisa menciptakan keberuntungan itu dengan otakku masih bahasa Inggris. Jadi gue harus translate dulu. Google Translate dulu ke bahasa Jawa. Jadi keberuntungan itu bisa kita ciptakan dengan membangun environment-nya gitu. Menurut gue. Jadi gue membangun environment apa sih? Ya itulah environment ya guys, udah tahu ya, environment itu kita bangun untuk kita bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak. Kayak seperti gue menempatkan diri gue di antara para orang-orang film atau waktu di musik itu ya di antara musisi-musisi. Akhirnya gue dapat kesempatan untuk ngeband sama Gigi sama Slang itu juga aneh banget gitu. Bisa. Selalu di top position. Itu dia. Jadi insinyur. Bahkan jadi musik sama Slang. Ya betul. Cuma itu karena gue menempatkan diri gue di situ. Kalau gue tidak menempatkan diri gue di situ kan otomatis gue nggak dapat kesempatan itu. Apa yang orang panggil apa yang orang sebut keberuntungan atau luck. Kalau kita nggak menempatkan diri kita di situ, kita nggak akan dapat juga gitu. Makanya gue menempatkan di situ, gue nongkrong sama orang-orang waktu itu ya kalau misalnya musik sama anak-anak Indonesia yang suka bikin acaranya. Jadi di saat mereka ngundang Gigi, gue juga kecipratan gitu. Sama akhirnya kayak ini juga sempat dikritik sama teman-teman gue waktu gue main di Musikal Laskar Pelangi. Setiap kali kita break, gue nongkrongnya sama kreatornya, sama Mas Riri, sama Mbak Mira, Mas Erwin Gutawa gitu. Gue nongkrong sama mereka. Gue suka sering diomongin. Sering diomongin sama orang kayak, wah ini penjilat nih. Deketin ini. Enggak lah. Sampai, ini gitu. Cuma kadang kan mereka gak berani gitu. Nah terus akhirnya gue approach mereka. Lu kenapa sih kesel banget sama gue gitu? Karena lu gitu, lu nongkrong sama mereka. Terus gue bilang gini. Gue mau jadi seperti mereka. Gue bilang gitu. Makanya gue nongkrong sama mereka. Karena gue pengen nyedot ilmunya mereka gitu. Karena gue mau jadi mereka. Jadi kalau misalnya gue mau jadi mereka, ngapain gue nongkrong sama lu gitu. Ya, kalau kita mau fun-fun aja ya let's go. Abis ini kita ke cafe atau ke 7-Eleven dulu masih zaman 7-Eleven dengan makan ciki pakai keju. Gak pernah kan? Ciki pakai keju. Ini makanan yang merugikan 7-Eleven sebenarnya. Makanya mereka bangkrut sekarang karena cikinya satu, kejunya banyak banget. Ini salah satunya berarti. Ya betul, pakai chopstick gitu. Makan ciki gue pakai chopstick. But anyway, kalau misalnya nongkrong di situ ya ayo di situ. Cuma kalau misalnya gue mau belajar gue sama mereka. Ya, itu yang akhirnya menurut gue menempatkan diri kita di yang itu membuat environment itu sendiri. Yang akhirnya kalau misalnya ada kesempatan seperti Kompas TV mencari host yang pertama di otak mereka Tante Ginting gitu.
Dan itu bukan yang menjilat ya, cuma ya you just put yourself di sana gitu. Banyak yang orang nggak ngelihat konsep itu gitu. Atau mereka emang belum berani, atau mereka nggak tahu aja. Mereka yang begitu kalau menurut gue ya karena nggak bisa. Oh iya, betul. Karena mereka sebenarnya mau, cuma nggak ada keberanian. Karena cuma yang lebih parah lagi kadang kritiknya mereka itu justru lebih keras lagi ke diri mereka sendiri. Baru mereka mau jalan, jangan terlalu ngomongin orang, jangan terlalu kalau misalnya lu ini terlalu bilang penjilat. Jadi kayak justru di otaknya dia sendiri gitu. Nah, gue bilang ya udah nggak usah pikirin gitu karena sukses udah gitu. Karena lingkungan juga mempengaruhi sih sukses kita ya. Karena waktu itu gue pernah ikut seminar gitu. Mereka bilang, dia bilang gini, kasih tahu gua 10 sampai 15 teman-teman lu, gua bisa prediksi masa depan lu seperti apa. Dia bilang gitu. Intinya orang-orang di sekitar lu itu bisa mempengaruhi perjalanan hidup lu. Jadi kalau misalnya lu mau jadi musisi, ya lu orang musisi, jangan sama bintang film. Nah, yang salah lagi nih banyak sama orang nih nge-DM aktor untuk minta info audisi. Gini, kalau ada info audisi, gue yang datang, gue ngapain bagi-bagi. Gue ngapain ngasih malah bikin kompetitor gitu. Lu kalau mau deketin produser, casting director, Mas Jeffrey itu deketin. Nah itu, jangan aktornya dideketin, kita juga butuh kerjaan. Mau kasih ke orang. Aduh mohon maaf, kenapa jadi curhat? Karena sering di DM gitu, Bang, gue pengen jadi aktor. Kalau ada info-info casting mau dong, gue juga mau kalau ada. Gak minta sama gue. Tapi sekarang untuk jadi aktor, followers juga menentukan ya sekarang. Itu sesuatu yang pernah dibikin sama Iya betul. Kan? Itu tweet yang sebenarnya tweetnya gue itu nggak begitu viral sampai akhirnya di retweet oleh dan itu viral banget. Seorang Nicholas Saputra. Karena follower gue dikit banget di Twitter. Jadi gue tuh nge-tweet ini waktu casting ditanya data follower sosial medianya jadi bingung, aktor harus fokus ngedalamin skill actingnya atau ngeviralin sosial medianya. Karena dan itu ini emang benar-benar jadi penting banget. Iya pas di tapi emang relate banget sih. Iya pas ini gue nggak tahu kan karena waktu itu gue ditanya followers lu berapa, terus kayak lu hire gue jadi aktor atau jadi social media influencer gitu kan. Akhirnya tercetus ide untuk nulis itu, di retweet sama Nicholas Saputra, nyebar kemana-mana. Gak lama kemudian gue ke premiere film, tiba-tiba semua datang ke gue. Bukan gue ya gitu. Kalau gue nggak peduli ya follower berapa. Kenapa lu tersinggung? Itu kocak banget. Ada kayak siapa sih tak gitu. PH mana? Aduh. Itu kocak banget ternyata. Sebesar itu, seviral itu, impactnya gue nggak tahu. Oke, kita tanya ke produser kita ya. Tapi gitu ya, nyari aktor sekarang. Nggak, tapi akhirnya setelah gue ngedirect, gue mengerti gitu. Gue mengerti kebutuhannya. Ini kan bisnis film, industri film ada investasi, harus balik, apalagi plus untung dan seterusnya. Tentu mencari formula. Tapi ada teman-teman senior, bahkan Puan juga bilang kalau ada formulanya Mas, 4x4 16. Semua film Indonesia laku, ya kan? Semua dikasih tahu, ngapain kita umpet-umpetin gitu. Terus tapi akhirnya kembali ke prinsip kita semua punya prinsip sama kayak Tanta bilang tadi, kita yang kebangun environment dan seterusnya kan. Jadi ya harus mempertimbangkan semua sisi. Tapi kalau soal fanbase, followers tidak menjamin juga. Tidak menjamin. Ya. Jadi tapi jadi catatan, apalagi yang bisa kita cek ya, gitu. Fanbase-nya apa. Tapi itu bukan jadi pertimbangan utama. Karena emang waktu zaman itu memang zaman eksperimental para produser. Yuk kita coba eksperimen gimana kalau kita nge-hire aktor yang followersnya banyak. Gitu. Itu kan juga. Ya itu kan nggak ada formulanya, semuanya harus coba-coba. Mungkin di
dari saat-saat awal itu terbukti dan ada yang nemuin itu. Wah ini aktor dan aktrisnya fanbase-nya tinggi nih. Tapi begitu proyek berikutnya berdasarkan fanbase ternyata nggak laku juga. Betul. Film bagus itu belum tentu laku. Banyak banget tuh, banyak banget Iya, yang kayak gitu. Dan pernah kejadian juga semuanya sosial medianya tuh di atas 5 juta followers lah. Nggak pernah denger kita filmnya. Iya. Tayang nggak ada yang nonton. Kemarin film Ngeri-Ngeri Sedap. Yes. Itu followersnya digabungin aja itu nggak nyampe dengan jumlah penonton aslinya, jumlah penonton filmnya. Itu juga sebuah anomali yang kita nggak tahu juga. Banyak banget ya. Ini kayak sekarang genre horor yang lagi laku, apa semua harus bikin horor. Dari novel laris seperti Dilan apa segala macam, semua tuh PH gede borongin novel-novel laris. Tapi ketika dibikin nggak garansi juga. Terus dari sutradara yang pernah cetak hits 1 juta penonton, terus jaminan gitu enggak juga. Termasuk pemain dengan fanbase enggak jadi jaminan juga. Tapi tentunya ada sesuatu yang bisa dipelajari. Karena pada akhirnya kalau misalnya mau ngomongin laku, itu kolaborasi dari banyak sisi. Ya actingnya harus bagus juga untuk bikin film yang bagus, bikin sebuah produk yang bagus, tapi si tukang jualannya juga harus nge-market produknya juga dengan baik dan benar gitu. Aku nggak tahu film lain ya. Kalau pengalamanku ya bikin Merantau, Deret 1, Deret 2. Deret 1 misalnya siapa yang tahu Iko Uwais atau Yayan gitu. Kalau lihat dari fanbase itu mah udah benar-benar nggak layak untuk investasi. Tapi ngelihat momentum dan seterusnya banyak faktor. Yes, momentum. Faktornya banyak banget gitu. Ya makanya kalau followers ya iya dan enggak gitu aja. Gitu. Ya itu nggak ada. Dilan meledak gitu ya, berapa juta penonton. Terus ngikutin kayak gitu sama persis yang main sama, yang bikin sama, novel laris. Jaminan enggak sih, enggak jaminan. KKN banyak tonton. Gitu. Oke, kembali ke jadi nggak jaminan ya. Oke, balik kalau misalkan kapan terakhir Mas Tanta beli tiket sendiri yang ini kayaknya bagus banget dan bukan undangan premier. Bukan undangan premier. Bener-bener ngocek ya dari sendiri ya. Kalau yang film Indonesia itu Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Oh, yang kemarin dong ya. Main juga di situ enggak? Enggak. Bukan. Ernest dia nge-produce filmnya, tapi yang bikin itu Yandi Lawrence. Oh iya. Dia yang nulis juga. Pemainnya Nirina Zubir, Bang Alex Abad, Ringo Agus Rahman, Julia Estelle Dion Yoko, dan juga Sheila Dara. Itu karena gue emang suka romantic komedi ya, romcom tuh gue suka banget dari dulu, kayak Pretty Woman, Notting Hill gitu gue suka. Jadi pas ada si Jatuh Cinta dari seperti di film-film ini. Pas ngelihat trailernya kok kayaknya unik lucu ya? nih, unik, hitam putih pula kan, gue pengen lihat. Dan gue juga ngefans sama Yandi Lawrence dengan karya-karyanya, dari short filmnya lah, terus Keluarga Cemara. Akhirnya gue datang nonton, beli tiket sendiri, dan gue bener-bener suka. Dan ternyata ya itu produk yang bagus akan menyedot, mengundang penontonnya sendiri. Sekarang udah 600 ribu lebih. Kenapa kita tanyakan itu? Karena kita semua ini, khususnya pelaku di industri film, cuman teriak-teriaknya aja. Betul. Bagaimana realisasi dari mendukung film nasional? Ya selain beli tiket dan nonton lah. Iya, jangan nunggu gratisan di rumah. Iya. Kok ngomongin ke Mas Tanta? Karena saya memang seringnya nonton di premier. Tapi sekarang tuh nonton emang bioskop tuh harus ini juga challenge untuk para kreator, harus dibikin experience yang berbeda ya. Karena saingannya banyak banget. Betul. Kita punya OTT. Betul. Yang sekarang dimana orang akhirnya terbiasa semenjak pandemi nih, akhirnya mereka belajar untuk terbiasa nonton di rumah aja gitu. Jadi akhirnya udahlah
pandemi waktu itu mereka cuma bisa nonton di rumah, didukung juga dengan para OTT baru, akhirnya pilihan untuk nonton yang di rumah aja tuh banyak banget. Itu nggak bisa dihindari lah. Betul, makanya jadi teknologi. Makanya kenapa kalau gue lihat film action, terus horor itu tetap akan laku karena experience-nya beda. Betul. Kalau di rumah sama di bioskop. Di cinema screen. Hanya di cinema. Dengan sound system yang semakin canggih. Betul. Nah, itu yang jadi challenge lah. Itu challenge dari para kreator untuk membuat experience. Belum lagi di rumah kan remote apa segala macam. Beda. Ada suara anak tangga nangis gitu. Jadi suara anjing lah, paket tetangga apa namanya, ayam tetangga itu ayam. Gue nggak tahu kenapa ayam tetangga gue kok kayak ketawa gitu. Kan kalau ayam kan biasa berkokok aja ya, kokok gitu, ini enggak. Apa sih ini ayam jenis apa sih ini? Anyway, cuman gitu. Kalau misalnya di bioskop tertutup, fokus. Nah, tapi ya itu experience-nya harus di-create oleh para kreator sedemikian rupa di mana orang cuma bisa dapetin experience di bioskop supaya orang mau ke bioskop lagi. Kita harus membiasakan lagi karena waktu di Amerika itu bikin akhirnya Hollywood sukses itu karena mereka bisa meng-create jadi kayak tradisi untuk ke bioskop gitu. Jadi kayak setiap hari Jumat atau setiap weekend adalah tradisi keluarga kultur bareng-bareng. Jadi kultur gitu. Akhirnya jadi laku tuh. Sama kayak di India berarti. Nah itu ya sama. Jadi intinya untuk bisa membuat itu menjadi kebiasaan atau menjadi sebuah tradisi. Ya, makanya di India di Bollywood itu karena hiburan bioskop nomor 1 buat orang sana. Bisa jadi, everyday nonton. Jadinya mau film apapun itu, yang penting gue ke bioskop gitu. Jadi sebenarnya bukan nonton film ya, ke bioskopnya. Itu yang mereka in. Dan gue sempat ngerasain itu gitu. Jadi setiap weekend udah nggak ngomong-ngomong, karena kan dulu komunikasi juga nggak secanggih sekarang gitu. Jadi kita udah janjian aja. Sabtu malam nonton film. Gitu. Nah dulu di Indonesia pun begitu. Orang beli tiket rugi kalau nggak nonton sampai habis, mau bagus mau jelek. Kalau sekarang lebih smart. Kalau nggak cocok, berisik atau ini nggak nyaman, 10 menit keluar. Kalau dulu nonton sampai selesai. Tapi ya sekarang masih tetap bawa bayi, padahal ada batas. Ada aturan-aturannya. Itu yang belum. Tapi yang makin kesini makin smart. Udah mulai. Next project? Next project yang mau tayang itu ada satu film, judulnya Tulang Belulang Tulang. Sutradaranya Samaria. Itu yang di Danau Toba kemarin. Itu yang di Danau Toba. Pemainnya ada aku, ada Atika Siolan, ada David Saragi, ada Mak Gondut itu yang dulu tuh ada filmnya dunia Demi Ucok judulnya. Demi Ucok. Film juga. yang itu saweran aja apa namanya, donasi. Iya. Itu yang sama Desi Manjuntak juga. Nah ini film Tulang Belulang Tulang ada beliau juga, nyokapnya Samaria. Tayangnya sih soon lah, belum tahu fix ya, mereka lagi nunggu jadwal bioskopnya. Itu drama? Komedi. Drama komedi lah tentang keluarga. Jadi Tulang Belulang Tulang itu menceritakan tentang tradisi namanya Mangokal Holi di Batak Toba. Itu ada tradisi namanya Mangokal Holi, itu adalah tradisi memindahkan tulang-tulang leluhur untuk dikubur lagi di tanah leluhur. Tulang-tulang kayak kakek kita atau buyut kita, kakek moyang kita. Terkadang kan kalau orang Batak kan terkenal dengan keluar dari merantau. Wah, filmnya. terkenal suka merantau gitu kan. Jadi terkadang meninggalnya keluarga meninggalnya itu entah di mana. Nah, ada tradisi namanya Mangokal Holi. Kalau misalnya mereka meninggal di Bandung atau di Jogja itu dikubur lagi, tulangnya disatukan lagi sama keluarganya di tanah leluhur. Biasanya tanah itu di Danau Toba. Nah, ini tentang itu, tentang tradisi itu. Tapi ada masalah keluarga yang akhirnya gara-gara
proses ini mereka menemukan sesuatu yang hilang lah di keluarga itu gitu. Seberapa kental itu kultur Batak di darah? Kultur Batak kental banget. Di darahku. Karena sebenarnya dulu tuh kental banget, cuman karena di pas waktu Amerika 14 tahun itu tidak terekspos sama sekali dengan kultur itu, jadi lumayan pudar. Tapi waktu pulang ke Indonesia mencoba lagi untuk belajar, karena emang rumit banget sih, rumit banget. Dari silsilah aja ngomong dari sisi ibu, sisi bapak, beda semua. Jadi banyak banget yang harus gue pelajarin. Cuma secara bapak ibu dari Tanah Batak. Tanah Karo. Bokap itu justru dari kampung banget bahkan. Kalau nyokap masih di Medan. Kalau bokap di Tanah Karo-nya tuh di namanya pernah dengar Brastagi kan? Brastagi itu kan Tanah Karo tuh. Nah, itu ada lagi naik lagi ke atas. Ada perkampungan. Nah, bokap tuh benar-benar dari kampung tuh merantau ke Jakarta. Sampai akhirnya mereka sekarang di Amerika. Lagi masih tinggal di sana. Nah, tapi dia ngerti banget. Cuma karena cuma mereka doang yang mencoba untuk menjelaskan ke kita, jadi kayak kadang-kadang belum kultur keluarga maksudnya abang gue juga di Amerika, sekarang sih Belanda, anak-anaknya udah bule banget. Kakak gue yang cewek masih di Amerika, nikahnya juga sama orang bule, jadi udah bule banget semua. Jadi tradisinya sebenarnya memudar, cuma untungnya ada gue nih yang balik ke Indonesia yang kadang mengintroduce ke mereka bahwa ini Indonesia nih gitu. Jadi mereka udah tahu lah gitu, karena gue juga main film, jadi mereka bisa nonton di Netflix segala macem. Kalau kangen nonton aja ya. Dan kadang ada beberapa film Indonesia yang tetap bahasa Indonesia kan, jadi mereka masih terekspos lah dengan bahasanya, dengan kultur Indonesia. Jadi gue jadi jangkarnya mereka lah gitu, untuk apa roots-nya mereka. Jadi jangan lupa kalau lu tuh masih orang Indonesia gitu. Udah budaya jangan sampai dilupakan ya kan, orang Indonesia. Oke. Terima kasih Mas Santa Ginting sudah hadir ke sini. Thank you, Terima kasih Mas Wah. Terima kasih, semoga podcast kita ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa nonton ke bioskopnya Film Indonesia biar Indonesia film-filmnya makin maju. Trace Film Podcast, sampai jumpa. Yay! Thank you.